malam. Selamat malam. Selamat malam, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kenalkan, nama saya Justisia Elisa Sagita, biasa dipanggil dengan Yusti saja. Saya diutus melalui komunitas Kasih Yesus dari BPKPKKKAJ, jadi bukan dari PD, tapi dari komunitas di BPKPKK. Komunitas saya ada komunitas doa, dan malam ini saya akan membawakan sebuah judul cukup menantang. Saya juga senang dengan judul ini. Mungkin sering kita dengar, tapi malam ini kita akan renungan bersama-sama. Saya lupa memperkenalkan diri, saya ibu seorang putri. Putri saya ya tinggal sesi-sesi akhir dari kuliahnya di Fakultas Psikologi. Pekerjaan saya saat ini hanya mutlak melayani di keluarga dan melayani melalui Zoom online, baik itu mengajar dan mewartakan. Malam ini saya ketika melihat videonya, saya sungguh seperti berbunga-bunga. Waduh, luar biasa. Apakah kita memiliki iman seperti itu ya? Di tangan kita ini ada kuasa meskipun sebesar biji sesawi, tapi ternyata bisa memindahkan gunung. Apakah kita percaya kalau kita memilikinya? Ini saya coba suaranya agak sebentar ya. Suara saya mungkin agak terlalu kecil. Nah, udah. Apakah kita menyadari kalau kita memiliki kuasa itu? Apakah kita percaya kalau kita memiliki kuasa itu? Mari kita masuk lebih dalam. Apa itu iman? Iman itu sebuah anugerah dari Tuhan. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Iman tidak bisa dihasilkan sendiri oleh kita. Namun iman itu ditanamkan Tuhan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Setiap umat yang memohon, merindukan, membutuhkan iman dalam pelayanannya terhadap sesama sesuai perutusan Tuhan. Iman juga tidak bergantung pada kerasnya kita bersuara memohon, Tuhan mohon dengan lantang, dengan keras, dengan keyakinan penuh, Tuhan pasti mengabulkan. Tetapi iman meskipun dalam keheningan, sekalipun iman itu sebuah keyakinan tanpa ragu-ragu bahwa melalui daya-daya ilahi yang tercurah, meskipun dikatakan iman sebesar biji sesawi, tetapi kalau daya ilahi yang tercurah bisa melalui doa, ketekunan, pertobatan atas dosa. Karena kita tahu dosa sepertinya sering menjadi halangan kita untuk membangun relasi kita dengan Allah. Meskipun besarnya iman hanya sebesar biji sesawi, akan menjadi berdaya guna. Karena ada kuasa yang menyertai, yang mengabulkan permohonan kita dan merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu apa gunanya kita anugerah iman bagi hidup kita? Bagi setiap umat beriman. Karena melalui iman, kita mampu merespon atau mampu menanggapi Tuhan yang mewahyukan diri. Artinya, dalam bahasa sederhana, saya bahasakan sederhana. Seandainya Tuhan itu sebuah pemancar radio, Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menangkap pemancar radio melalui frekuensinya yang diberitakan kepada kita. Agar kita terbuka kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan. Tanpa dia mewahyukan diri, memberitahukan frekuensinya, kita tidak akan dapat menemukan dia karena kita jauh, levelnya pun jauh. Kita hanya bagian dari ciptaan Allah, sangat kecil. Karena undangan Allah, karena rahmatnya untuk lebih mengenal pribadi kita, untuk kita berelasi mengenal pribadi Allah, kehendak Allah, bimbingan Allah, kita merespon, menanggapi tawaran Allah, bahkan kita mampu menyenangkan Allah, membalas kasih-Nya, mengerti dikasihi, semua itu dimulai dari inisiatif Allah. Siapakah kita?
Kita hanya ciptaan Allah yang kecil. Tuhan yang mengundang, Tuhan yang memampukan, sesudahnya tergantung kita. Kita mau merespon atau tidak. Iman juga tidak diwariskan. Kemampuan iman, kemampuan merespon tidak diwariskan. Seorang ayah yang taat, seorang ibu yang taat, yang setia, yang hidupnya berkenan bagi Allah, yang seluruh hidupnya semuanya demi kemuliaan Allah. Apakah imannya secara otomatis diwariskan kepada keturunannya? Ajarannya mungkin, tapi imannya tidak. Sekali lagi, kemampuan merespon perlu keterlibatan Allah, perlu relasi dengan Allah yang terus dibina dan baik, sehingga bekerja sama dengan Allah akan mampu memelihara serta mendayagunakan imannya bagi pertumbuhan hidup rohani dalam hidupnya. Kemudian iman yang seperti apa yang digunakan untuk melayani, untuk meneguhkan, untuk menyemangati orang lain di sekitar hidup kita. Saudara-saudari, saya membayangkan kehadiran 4 pengusung yang di kota Kapernaum membawa seorang yang lumpuh masuk melalui genteng. Itu iman kepercayaan seorang pengusung yang yakin di bawah situ ada seseorang yang mampu menyembuhkan si lumpuh, sehingga dia bersusah payah mengangkat si lumpuh, menaikkan ke atas genteng, menurunkan ke dalam rumah. Tanpa keterlibatan 4 pengusung, iman seorang pengusung, tidak akan terjadi kesembuhan, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin bagi si lumpuh. Mampu seketika sembuh. Saudara-saudari, iman selain bagi diri kita sendiri untuk membina relasi kita dengan Allah, menunjukkan untuk menumbuhkan hidup rohani kita, iman juga berguna bagi sesama. Karena dikatakan apa? Kalau kita tidak beriman, itu sama dengan kita mati. Kita tidak beriman, itu mati meskipun hidup. Mati, hidup artinya orang percaya akan sama dengan orang mati karena tidak beriman, tidak memiliki pengharapan. Sebaliknya, para rasul yang kematiannya begitu mengenaskan, dia tidak merasa mati. Dia merasa hidup karena pengharapannya akan kehidupan kekal tetap itu. Percaya bahwa apa yang diwahyukan Tuhan adalah sesuatu ya dan amin. Saudara-saudari, sekali lagi di dalam Ibrani 11 ayat 1, tentu semua sudah familiar dengan ayat ini. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bayangkan, kita memiliki keyakinan akan janji Allah, meskipun janji itu belum kita terima, kita yakin, percaya, suatu hari pasti menerima. Belum kita lihat, belum diterima, kita memelihara percayaan itu. Itulah iman. Namun iman membawa kita tetap percaya kalau Allah berjanji pasti akan digenapi. Itu iman itu yang tetap kita pelihara sebagai seorang yang beriman, sebagai anak-anak Allah. Kita percaya kalau Tuhan berjanji pasti ya dan amin. Tadi dikatakan iman menjadi percaya bagi sesamanya itu pun perlu diteliti, perlu diuji. Untuk misalnya kita ya, tadi percaya kepada Allah. Kita tahu janji-janji Allah di dalam kitab suci, kita tahu. Kita ambil contoh kisah tentang Abraham. Ketika Abraham menerima janji Allah, melihat melalui Allah yang bersumpah di hadapannya, bahwa engkau akan kujadikan bapa bangsa yang besar. Jumlahnya akan seperti pasir di laut. Membayangkan jumlahnya yang bermiliar, berjuta-juta, beratus-ratus mungkin, katakanlah berpuluh-puluh. Tetapi apa yang terjadi? Umur 75 dia menerima janji. 10 tahun kemudian janji belum digenapi. Tetap
Sarah belum hamil. Dia belum memiliki anak dari Sarah. Dan janji Allah baru digenapi 25 tahun kemudian ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 91 tahun. Kita membayangkan bagaimana kalau seandainya saya yang menjadi Abraham. 25 tahun kan waktu yang singkat. 25 tahun waktu yang lama. Mengapa Abraham tidak patah hati, tidak patah arang? Pernahkah imannya luntur? Pernahkah dia menuntut agar Allah segera memenuhi janjinya? Ini Allah sudah lampu merah loh. Istriku sudah 90 tahun katakannya. Mana janjimu menjadikanku bangsa yang besar? Satu anak pun belum kau berikan. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Apakah kita tidak seperti bangsa Israel yang beberapa hari ini menjadi bahan renungan harian di dalam Keuskupan Agung Jakarta? Renungannya mengenai bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang selalu menuntut, yang selalu tidak puas, yang selalu tidak bisa bersyukur. Apakah kita bisa dihantarkan ke seperti karakter bangsa Israel kalau mengalami seperti Abraham? Ternyata imannya tidak luntur. Dia tidak pernah menuntut untuk segera Allah memenuhi janjinya, memberikan keturunan kepadanya. Apa yang terjadi? Ketika berumur 100, Sarah 91, diberinya seorang putra bernama Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak protes loh, Tuhan kenapa diberikan satu? Kenapa kamu tidak berikan kepadaku sekaligus 5 anak kembar? Dia hanya beri 1. Dan setelah itu pun Sarah tidak memiliki anak lagi. Kemudian Tuhan kembali berfirman, meminta Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dimilikinya ketika berusia 100 tahun dan menunggu 25 tahun kemudian. Apakah kita yang menghadapi itu kita tidak marah kepada Allah? Apa Tuhan ini? Kau mempermainkan aku. Kau berjanji menjadikanku bangsa yang besar, sudah usia 100, sudah lewat masa subur dan lain sebagainya. Tapi kau ingin ambil kembali. Bagaimana ini? Tetapi Abraham kembali lagi, pantas dijadikan bapa para bangsa umat beriman. Dia dengan taat, dengan setia, dia melakukan semuanya kehendak Allah. Dia percaya. Imannya tanpa bertanya, imannya tanpa menuntut, imannya tanpa bersungut-sungut, semuanya diserahkan kepada Allah. Kemudian kita belajar lagi dari Paulus. Santo Paulus, tentu banyak orang yang mengidolakan Santo ini. Dari kehidupan kemapanan, yang punya pangkat, punya masa depan, dia memilih mengikuti Yesus. Dan dapat kita bayangkan, dari seorang yang mengejar-ngejar, dari seorang yang menangkap, bahkan membunuh, tiba-tiba misalnya kita adalah gerombolan, kita adalah bagian dari orang-orang pengikut Yesus, dari orang yang mengejar-ngejar saya, ingin menangkap, ingin membunuh, tiba-tiba hadir menjadi bagian dari kelompok kita. Apakah kita serta-merta percaya? Apakah kita tidak curiga dengan kehadiran Paulus? Tentu kita curiga, kita tidak bisa merasa tentram. Benarkah ini sungguh-sungguh Paulus yang sudah diubah atau pura-pura berubah? Tidak hanya itu, dia pun dibenci oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Karena mereka menganggap Paulus ini adalah seorang yang pengkhianat. Paulus ini serba susah. Dari hidup enak, mau milih yang hidup susah. Kenapa dia begitu? Karena dia percaya. Dia melihat pengharapan yang sebenarnya, dia meletakkan kepercayaannya di dalam pengharapan itu, yaitu kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi?
Di dalam Kisah 9:30, saya nggak usah bacakan, 9:30, ternyata Paulus itu seperti dipulangkan ke kampung halaman. Karena terhadap orang-orang kumpulan dari para rasul, mereka dicurigai, mungkin ditakuti, mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan adanya Paulus. Dan sebagian dari bangsa Yahudi juga mengejar-ngejar ingin membunuh Paulus. Dia akhirnya dipulangkan ke Kaisaria. Ke Tarsis, tempat asal usulnya. Berapa tahun? 7-8 tahun. Dia dibiarkan, tidak diberikan perutusan baru, dibiarkan, dan dibiarkan. Bagaimana kalau kita yang berada dalam posisi Paulus? Di dalam ketidakberdayaannya, dia tetap memegang percaya kepada Yesus. Yesus telah mengatakan bahwa dia adalah orang pilihannya untuk mewartakan kabar sukacita di daerah-daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Dia pegang perkataan Yesus bahwa dia telah dipilih oleh Yesus. Iman itu, dan dia juga melihat pengharapan akan kehidupan kekal, menjadikan di dalam keterasingan itu merupakan pengudusan dia, merupakan penyucian dia, merupakan bahkan dia mengatakan persiapan bagi perutusan yang baru. Dan dia menyiapkan untuk belajar berbagai keterampilan untuk dipakai dalam pelayanan ke daerah-daerah sampai ke Eropa. Inilah Paulus. Dia memelihara iman percayanya, pengharapannya hanya kepada Kristus. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa dan berdoa tidak terwujud, apakah kita memelihara iman percaya seperti Abraham? Apakah bunga bukan sungut-sungut, protes seperti bangsa Israel, apalagi bagi kita misalnya, saya misalnya, seorang yang selama ini menghabiskan waktu buat pelayanan, selama ini mungkin ikut mendanai komunitas, mendanai PDPKK, begitu banyak pengorbanan menurut pikiran saya. Dan saya merasa berhak meminta. Seperti bangsa Israel, engkaulah yang membuat aku keluar dari Mesir. Dia berhak meminta dan Allah wajib memenuhi apa yang diinginkan mereka. Apakah kita seperti itu? Merasa berhak meminta dan merasa Allah harus mencukupi, harus memenuhi apa yang aku minta. Di manakah imanku? Karena Allah terkadang hadir. Saya katakan Allah mendidik, Allah hadir tidak selalu melalui ruang kelas yang ber-AC. Tidak selalu melalui hal-hal yang manis. Terkadang Allah mendidik, Allah menguduskan kita seperti gelas yang harus bersentuhan, bergemerincing, berbenturan satu sama lain. Melalui persoalan. Jangan karena misalnya di PD ada persoalan langsung kita muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Kita lupa pada siapa kita melayani, bagi siapa kita melayani, untuk siapa kita melayani. Semuanya demi kemuliaan Tuhan. Tapi kita sering patah hati, patah arang, muntaber. Doaku tidak dikabulkan, coba cari alternatif yang lain. Saudara-saudari, meskipun iman itu dasar segala keyakinan kita, percaya atas segala sesuatu yang diharapkan yang akan terjadi, meskipun belum terjadi, percaya. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat karena belum terjadi. Jadi beriman sebenarnya adalah kemampuan kita memandang selangkah lebih depan, selangkah di depan, bahwa yang dijanjikan Allah pasti akan digenapi. Ya dan amin. Meskipun belum terjadi dan belum menerimanya. Meskipun saya minta A, ternyata saya mendapatkan B. Bisa nggak kita percaya? Bisa nggak kita imani bahwa B itu adalah terbaik untukku? Meskipun saat ini saya merasakan A yang terbaik, tapi ternyata Tuhan kasih B loh. Ini ada satu contoh. Awal pandemi, ada seorang saya kebetulan dia memiliki pabrik untuk packaging segala sesuatu, misalnya Indomie, packaging plastiknya adalah
berasal dari pabrik di mana dia bekerja. Ketika awal-awal pandemi, banyak sekali PO dia yang di-cancel, dibatalkan. Karena ada sesuatu hal dibatalkan. Dia saat itu tuh protes sama Tuhan, belum pandemi. Tuhan, kenapa harus begini? Padahal saya memberikan nafkah untuk sekian ribu, saya sudah berbuat baik, saya begitu banyak memberi, dan lain sebagainya. Dia protes dan marah dengan Tuhan. Terkadang kita seperti itu. Ketika minta A, kita dikasih B, kita tuh protes sama Tuhan. Tuhan, saya mintanya A loh Tuhan. Yang terbaik bagiku adalah A. Otak kita, hati kita, penilaian kita tuh jauh tertinggal dari Allah. Kita mungkin kalau bukan seorang yang memiliki kepercayaan pada Allah, kita akan patah hati. Tuhan, aku butuhnya A, A terbaik untukku. Kenapa Engkau berikan B? B tidak terbaik untukku. Aku rugi Tuhan. Begitu banyak yang di-cancel. Menurut dia ada miliaran yang di-cancel. Namun kemudian, kira-kira setengah tahun kemudian tiba-tiba pandemi. Semuanya harga plastik berubah berlipat-lipat. Saat itu dia baru bisa mensyukuri. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak di-cancel, berapa miliar rugi saya Tuhan. Inilah. Kadang-kadang pengertian kita berjalan terlalu lambat dalam kebijaksanaan Allah. Tetapi kita menuntut lebih di depan. Untuk itu, satu, untuk percaya, untuk beriman, satu, letakkanlah percaya menjadi nomor satu. Letakkanlah perasaan tidak mencurigai Allah menjadi nomor dua. Jangan pernah mencurigai Allah. Percayalah, Tuhan itu tahu yang terbaik. Tahu misalnya nih, misalnya saat ini Tuhan, gigi saya masih utuh. Tuhan akan memberikan, saya minta Tuhan makanlah makanan keras yang aku sukai. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan bubur. Kita tidak tahu berapa saat kemudian tiba-tiba giginya rontok, kecelakaan dan giginya rontok. Misalnya, Tuhan tahu yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan terbaik bagi kita. Untuk itu, percaya. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Mari saudara-saudari kita masuk di dalam bahan renungan, yaitu dari Matius 17, 14-20. Saya mohon ada yang bisa membacakan. Saya sudah minta Sis Tricia untuk membantu sharing, membantu share screen. Ada satu orang yang membantu saya membacakan. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayang dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudari, saya tidak akan membahas ayat ini panjang lebar. Nanti boleh dibaca sendiri masing-masing dan direnungkan. Ini ada beberapa sesi dari Markus, dari Matius, ada beberapa sesi, boleh dibaca, boleh dilihat untuk memperkaya kita sendiri. Tetapi saya mau kaitkan ini dengan biji sesawi dan gunung. Nah, seorang yang anaknya sakit, sebenarnya saat itu dia memiliki gunung persoalan dalam hidupnya. Dan meminta kepada para murid
untuk mengangkat gunung itu. Apa yang terjadi? Iman para murid tidak cukup besar untuk mampu menyembuhkan anak yang sakit ayan. Untuk mampu mengangkat, untuk mampu mengusir setan-setan yang berada di dalam tubuh anak itu. Gunung itu bukan sekedar persoalan yang ada, tapi gunung itu juga gunung iblis yang menguasai anak itu. Saudara-saudari, di dalam perikop yang lain, di dalam menurut Injil Matius, kalau nggak salah, itu dikatakan jika engkau berkenan kepada Tuhan. Kita meminta kepada Allah, tidak boleh jika berarti tidak di dalam kepercayaan yang penuh. Kita boleh seperti wanita Kanaan. Tuhan, tolong kasihanilah aku. Dengan iman penuh kerendahan hati, dia membawa segala masalahnya ke hadapan Allah. Bahkan ketika dikatakan, roti yang aku, berkat rahmat yang aku miliki hanya untuk anak-anakku, tidak untuk anjing-anjing. Dia tidak menjadi tersinggung, bahkan dia mengatakan, anjing saja memakan remah-remah dari tuannya. Anjing di sini bukan berarti Yesus merendahkan orang itu seperti anjing. Anjing itu mengatakan bahwa itu bukan di luar kumpulan anak-anak Allah. Karena Yesus datang bagi anak-anaknya yang hilang. Tetapi orang ini tidak sensi, orang ini tidak gampang tersinggung, orang ini dengan kerendahan hati, memang aku membutuhkan dia, hanya melalui dia kesembuhan anakku akan terjadi. Ya, dengan kerendahan hati memohon. Tapi kalau si orang tua dari yang punya sakit ayan ini, di dalam Injil Markus dia mengatakan, jika engkau bersedia. Berarti sesuatu bahwa ada sebuah kesombongan. Kalau wanita Kanaan sungguh, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah, yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Bahkan di jalan pun dia teriak-teriak dengan keras. Supaya Tuhan sungguh Yesus melihat. Sedangkan murid-muridnya terganggu dengan bisingan itu. Tapi dia tetap dengan iman bahwa hanya inilah. Mungkin dia sudah mencari pertolongan seperti juga wanita yang pendarahan. Mencari pertolongan bertahun-tahun, lama-lama untuk mencari kesembuhan. Tapi ketika dia mendengar dan percaya, iman yang dibangun dari pendengaran dan percaya, dan dia memohon dengan sangat, dengan penuh kerendahan hati, Tuhan tolong saya, sembuhkan anakku. Mestinya iman ini yang dibawa oleh anak orang tua yang sakit ayan. Iman dengan penuh kerendahan hati datang kepada Allah. Mengapa murid tidak bisa menyembuhkan? Karena imannya tidak cukup besar. Mungkin dia ragu-ragu. Ada keraguan dalam hatinya. Ketika ada setitik keraguan, membuat iman kuasa Allah menjadi tidak sempurna bekerja. Yang membuat tidak sempurna adalah iman kita, rasa percaya kita. Sedikit keraguan membuat kuasa Allah tidak bisa bekerja dengan sempurna. Di dalam Matius 17:20 dikatakan, karena kamu kurang percaya, sesungguhnya sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka gunung itu dapat dipindahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setitik keraguan, gunung itu tetap ada. Iman adalah keyakinan tanpa ragu-ragu, tanpa ada rasa ragu. Kalau meragukan atas kuasa Allah di dalam diri kita, kita sudah berbicara dalam nama Yesus, dalam kuasa Allah, dengan keyakinan penuh, dengan kerendahan hati bahwa saya membutuhkan kuasa Allah untuk hadir di dalam persoalan, baik persoalan saya maupun persoalan sesama, percayalah. Dengan percayaan penuh, tentu dalam kelayakan diri. Jangan kita hidup berkelimangan dengan dosa, langsung kita mengatakan, dalam nama Yesus, terjadilah gunung berpindah. Gunung itu tetap ada dan makin kokoh. Persoalan itu tetap ada dan makin kokoh. Bahkan makin menjerat hidup. Karena hidupku sendiri belum diperbaiki. Untuk mengatakan, demi nama Allah, perbaikilah hidupku dulu. Relasiku dengan Allah, kita perbaiki, kita koreksi.
layakkah aku mengatakan demi nama Allah? Karena nama yang saya bawa adalah nama penuh kemuliaan. Hendaknya saya sendiri juga menyucikan diri supaya kemuliaan Allah justru tidak berkurang karena kedosaan saya. Jangan saya mengotori kemuliaan Allah karena ketidaklayakan diri. Jadi supaya kita berseru dalam nama Tuhan, berdoa, meminta gunung dilepaskan, layakkanlah diriku terlebih dahulu. Saudara-saudari, tadi dikatakan yang terjadi tidak selalu yang kita mohonkan, yang terbaik tidak selalu yang kita mohonkan, semua ada di dalam tangan Tuhan. Pilihan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, Tuhan tahu rancangan hidup kita. Seberapapun besar gunung yang menghalangi kebahagiaan kita, seberapapun besar kemustahilan dalam hidup kita, melalui iman sebesar biji sesawi pun, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak dapat terjadi. Bukan besar kecilnya kuasa diukur dari besar kecilnya iman seseorang yang digambarkan dalam sekecil biji sesawi. Meskipun imanku baru tumbuh, meskipun hidupku baru diperbarui Allah, baru saja menerima hidup baru, dan kemudian saya memfollow up dengan membersihkan hidup-hidup lain, misalnya kelekatan dilepaskan, hidup lamaku dilepaskan, misalnya dulu saya adalah seorang pemboros, saya lepas dari hidup lama, semuanya saya perbaiki, dan saya belum lama hidup baru. Imanku baru sekecil biji sesawi. Tetapi kalau dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, ingat, bukan besar kecilnya, bukan lama sebentarnya, kita merangkul hidup baru, kita merangkul Allah dalam kehidupan nyata kita. Tetapi ingat, ketika kita sungguh-sungguh meneriakkan dalam nama Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk hadir, mengangkat, menghancurkan, melepaskan segala gunung-gunung duniawi, daya-daya ilahi pastilah menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Bukan hanya gunung yang mampu dipindahkan, bahkan bumi sekalipun dapat diputarbalikkan. Bayangkan Paulus yang lama dan Paulus yang baru. Apakah bukan bumi yang diputarbalikkan? Siapakah Paulus? Paulus dari orang yang kaya, dari seorang keluarga yang berpendidikan, yang dihormati, menjadi seorang akhirnya seperti sendiri dibuang di Tarsus. Segalanya lepas, jabatan apapun, relasi selama ini pun lepas semuanya. Dunianya berubah, dunianya diputarbalikkan oleh Allah karena dia melihat apa? Pengharapan besar di tangannya. Dia merasakan kasih Allah yang besar di tangannya dan dia percaya semua perkataan Allah. Itu yang melebihi segala-galanya yang dia miliki. Semua gunung dilepaskan. Diganti satu gunung yang maha dahsyat bagi dia. Allah diletakkan di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudari, sering kita berdoa, meminta, ya Tuhan, lepaskanlah penderitaan ini. Ya Tuhan, lepaskanlah masalah ini. Ya Tuhan, jangan sampai aku menghadapi masalah, ya Tuhan. Sering nggak kita berdoa begitu? Minta persoalan dipindahkan, minta keyakinan akan Allah menyertai seluruh hidup kita dilepaskan, dihindarkan dari masalah. Seandainya masalah itu sebuah jalan yang harus kita lalui, apakah kita bicara, Tuhan, jangan saya melampaui masalah itu, kita nggak akan sampai loh ke tempatnya. Kalau masalah itu satu-satunya jalan menuju kita selamat, kita harus melalui itu. Karena Tuhan Yesus memberikan contoh. Jalan salib adalah jalan keselamatan. Melalui salib, keselamatan baru peraih. Jangan berpikir kita masuk surga melalui hidup nyaman. Kita malah masuk surga melalui segala kelepasan apapun yang di dalam mengikat kita harus lepaskan. Susah loh. Tergantungan dengan sesuatu. Misalnya nih, sebelum pandemi, kalau saya mengartikan bahwa lemari baju saya itu hampir meledak.
karena setiap belanja, ke mall belanja, setiap ini belanja. Tapi ketika pandemi, satu yang saya pegang adalah saya belajar melepaskan satu demi satu, mengingat begitu banyak korban-korban COVID di sekitar hidup kita, dari lingkaran yang luas sampai makin mengecil, bahkan keponakan pun akhirnya pun terpapar. Ada 2 keponakan yang terpapar. Dari orang yang tidak dikenal menjadi orang yang terdekat yang terkena COVID. Apakah tidak mungkin adalah giliran kita yang terkena? Apakah aku masih banyak kelekatan-kelekatan? Itu yang berusaha saya lepaskan. Sebenarnya segala kelekatan, segala cinta diri, segala apapun yang menjauhkan kita dengan Allah, mari sama-sama kita lepaskan. Supaya kita bisa memegang percaya kita kepada Allah, tidak terganggu yang lain. Kita berfokus kepada Allah. Kita boleh berdoa tekun, kita setia tanpa bertanya apapun kepada Tuhan. Apakah berarti imanku sudah besar? Apakah pasrah kita kepada Allah artinya imanku sudah besar? Mari kita sama-sama kita koreksi melalui masa pandemi yang kita diberikan ruang begitu banyak untuk belajar begitu banyak. Kalau tanpa pandemi nggak mungkin kita bisa berhubungan melalui Zoom ini, belajar melalui berbagai sumber kita diizinkan Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalam segala persoalan, meskipun menghadapi gunung persoalan sekalipun. Saya mau bersharing tentang kehidupan saya sendiri. Saya memiliki gunung persoalan. Bahkan saya merasa, wah ini sebuah gunung es yang besar, yang dapat membuat saya membeku. Gunung berapi yang membuat saya membeku, membuat saya panas, bahkan bisa membunuh saya. Membunuh maksudnya bukan membunuh secara jasmani, tapi sungguh membuat hidupku tidak bergairah. Membuat hidupku tidak memiliki arah, malas, semuanya serba, aduh, kok seperti ini ya Tuhan? Salahku apa? Kenapa harus menghadapi seperti ini? Mengapa saya harus mengalami ini? Saya sudah berusaha hidup lurus Tuhan, tapi yang saya hadapi justru gunung-gunung persoalan Tuhan. Saya berusaha mencari alternatif ketika belum hidup baru. Saya mencari alternatif. Katakanlah, dukun, orang pinter dan lain sebagainya, gunung itu makin kokoh dan makin mengganggu hidup saya. Saudara-saudari, saya waktu itu merasakan bahwa saya yakin gunung itu bisa dilepaskan, gunung itu bisa dimusnahkan, gunung itu bisa dipindahkan. Berdoa kepada Tuhan. Doa rosario, tengah malam bangun. Tapi saya lupa relasi dengan Allahku belum saya perbaiki. Persoalanku tidak menemukan jalan keluar. Saya katakanlah ini saya bicara dengan kiasan, maaf karena saya susah sekali untuk mengungkapkan, mengumbar sebuah persoalan pribadi. Jadi saya ibaratkan. Saya memohon gunung dilepaskan. Saya memohon persoalan dilepaskan. Saya memohon persoalan saya menemukan jalan keluar. Tetapi tidak. Karena saat itu hidupku masih di dalam kelekatan-kelekatan, kekhawatiran-kekhawatiran. Harusnya yang utama saya perbaiki dulu relasiku dengan Tuhan. Perbaiki relasi hidupku dengan Tuhan, perbaiki dulu hidup rohaniku dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak selalu gunung itu dilepaskan. Sampai hari ini. Gunung itu tetap masih ada loh, saudara-saudari, ada tetap. Tapi saya tidak terganggu dengan gunung itu. Tuhan tidak memberikan kuasa untuk saya untuk memindahkan atau menghancurkan gunung yang menghalangi kebahagiaan saya. Tetapi Tuhan menganugerahkan kepada saya kemampuan untuk mendaki gunung, untuk menguasai gunung, dan membuat saya tidak terganggu dengan gunung apapun di hadapan saya. Ada Tuhan.
yang mampu mengangkat, yang mampu menghibur, dan mampu memberikan saya jalan keluar apapun. Terkadang ketika kita meminta doa kepada Tuhan, coba sekarang kita doanya berganti. Tuhan, bukan lepaskanlah semua masalah daripadaku. Manusia tanpa masalah tidak bertumbuh. Melalui masalah terkadang kita bertumbuh. Tuhan, mampukan saya untuk menghadapi apapun. Meskipun itu gunung, berikan saya kemampuan untuk mendakinya. Kekuatan saya untuk mengarunginya. Itu yang saya alami. Tuhan tidak memindahkan gunung, tapi Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mendaki gunung, untuk menaklukkan gunung, sehingga saya tidak terganggu dengan gunung apapun di depan saya. Tidak hanya gunung di luar hidup saya. Kita tadi bicara mengenai gunung yang menghalangi hidup saya. Tetapi nyatanya, perutusan hidup kita tidak hanya untuk membebaskan perasaan terganggu oleh gunung di hadapan kita. Tentu kita bukan video itu yang hanya mengarahkan tangan, gunungnya berpindah. Banyak di sekitar hidup kita, gunung-gunung itu tidak hanya di depan kita, tapi ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Tadi saya bicara mengenai gunung yang di depan hidup kita yang disebabkan oleh orang lain. Kebetulan gunung itu disebabkan oleh pasangan hidup saya, makanya saya agak keberatan untuk membuka, karena ini membuka sebuah aib. Saya kecap kan nggak ada yang nggak nomor satu. Nanti sebuah pembenaran diri, saya takut akan itu. Jadi kita bicara mengenai gunung yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri saya sendiri. Gunung itu kadang-kadang kita bangun sendiri loh. Gunung kesombongan, gunung kelekatan. Gunung itu timbul karena pola pikir dan sikap hati kita yang lahir bukan dari relasi yang baik dengan Allah. Jadi sombong, jadi tidak rendah hati. Jadi angkuh, jadi merasa aku paling benar, paling pinter, tidak mau mendengarkan orang lain. Semuanya, kebaikan itu tidak bisa masuk karena terhalang oleh gunung-gunung itu. Gunung itu lahir dari dosa kita, dari kesalahan kita, dari kita yang tidak mau dididik, kita yang tidak mau diarahkan, sehingga menjadi sombong, menjadi tidak rendah hati, menjadi tidak bisa dinasihati, tidak bisa mendengar orang lain sukses, tidak bisa mendengar orang lain baik. Maukah kita melalui memelihara iman yang benar, hidup, doa, firman, komunitas, pelayanan tentunya sudah dilakukan oleh PT ini melalui komunitas PDPKK Santa Mikael Palopo. Sudah dilakukan semua. Berarti sudah aman di sini. Anggap saja kita semua sudah menanam benih kecil yang akan membawa kelayakan diri untuk menerima kuasa ilahi yang lebih besar. Sehingga kita perlahan membuang gunung itu satu persatu. Nah, ini gunung kelekatan akan baju-baju baru saya lepaskan pandemi ini. Saya berikan kepada pembantu rumah tangga, ke siapapun yang kira-kira seukuran, lepaskan kelekatan, lepas. Kita hanya memakai baju maksimum 1 hari 2. Kelekatan itu gunung-gunung yang menghalangi rahmat Allah bekerja sempurna pada dalam hidup kita. Lepaskan perlahan-lahan, satu persatu. Kita juga bisa menjadi murid Yesus yang nantinya hadir mendoakan orang yang anaknya sakit karena ayan, namun mereka tidak berhasil karena keyakinannya kurang. Dia mungkin kurang percaya, kurang yakin dengan dirinya sendiri, bahwa aku layak, bahwa kuasa Allah hadir, padahal dia di dalam relasi yang istimewa dengan Allah. Apakah kita seperti itu? Kita ini anak-anak Allah. Kita memiliki relasi yang sempurna. Apakah kita seperti bangsa Israel karena merasa kita anak Allah, mempunyai keistimewaan sebagai anak Allah, sehingga saya berhak menuntut dan Allah berwajib untuk memenuhi tuntutanku? Apakah kita anak Allah? Kita melewatkan relasi-relasi istimewa dengan Allah, bukannya membangun
iman, percaya, kasih, pengharapan makin besar kepada Allah, sehingga Allah melayakkan kita untuk membawa rahmat-Nya, kuasanya hadir dimanapun, kepada siapapun yang berbeban, yang saat ini terhimpit oleh gunung-gunung dunia, gunung-gunung kehidupan. Kita hadir, menghadirkan Allah, membebaskan mereka, dimulai dari diriku sendiri. Saudara-saudari, gunung ketiga adalah sering orang susah sekali hidup baru. Ketika saya meyakinkan seseorang, misalnya saya meyakinkan tentang misalnya si A, tentu pertama kali saya harus percaya dulu. Rasa percaya saya dapat meyakinkan orang menjadi percaya. Tadi ketika orang sakit mungkin nggak perlu kompromi, dia nggak punya jalan lain, percaya sebagai alternatif terakhir, mau diusung-usung kemanapun, percaya. Tapi ketika melihat orang yang bebas, apalagi orang itu misalnya seorang yang memiliki posisi di dalam komunitas, tentu susah sekali untuk meyakinkan dia, susah. Perlu kehadiran diri di dalam kepercayaan yang penuh yang bisa meyakinkan dia. Seperti kita ketika kita punya masalah mau bersharing dengan orang, tentu kita akan pelajari dulu siapa orang ini. Dapat nggak dipercaya? Konsisten nggak? Tanggung jawab nggak? Ataukah sekedar jadi bahan pemberitaan umum akhirnya ketika kita mau bersharing? Rasa percaya itu perlu dibangun. Ketika kita mau membantu orang lain mengangkat gunung batunya, gunungnya di dalam kehidupannya, apalagi gunung batu, gunung yang sudah membatu bertahun-tahun, lebih susah lagi. Orang susah kalau menyangkut dirinya sendiri, karena nggak ada orang yang penuh dikoreksi. Tentu kita mau memanggil Allah, bekerja sama, memohon Allah, karena hanya melalui kuasanya yang mampu mengangkat gunung sebesar apapun, gunung batu sekalipun. Saya punya satu cerita lagi ya. Ini benar-benar kesaksian. Ada satu orang yang memiliki penyakit cukup kronis, stadium akhir lah katakanlah. Kemudian dia ikut PD, tapi dia hanya ingin karena terlambat dia ingin ikut di dalam pencurahan Roh Kudus. Kemudian diizinkan karena kenal dengan koordinator PD-nya, diizinkan ikut hanya di sesi 5, dia ikut. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Dia minta kesembuhan seperti layaknya orang sakit, minta kesembuhan, mohon kesembuhan dengan segala kerendahan hati, minta. Dah. Setelah itu apa yang terjadi? Dia ketika di dalam pencurahan Roh Kudus, dia merasakan jamahan Allah. Dia merasa Allah itu datang, Allah itu dan mengatakan, hai engkau anakku, engkau akan kusembuhkan. Sembuh dan sembuh. Dan setelah melihat penampakan Allah di dalam pemikiran dia ketika berdoa, ketika sesi 5 itu, dia merasakan di dalam doa, dia merasa Yesus hadir dan mengatakan itu. Dia begitu sukacita, dia tidak lagi merasakan saat sebelumnya, dia merasakan hidupnya jatuh, dia merasakan waktu meninggalnya sudah dekat, dia merasa hidupnya marah kepada Tuhan, dia merasa mengapa dia seorang yang cukup aktif di PDPKK, saya sudah aktif melayani, kenapa harus begini, mengalami ini. Begitu besar gunung itu menekan kebahagiaan dia. Bahkan imannya pun ditekan. Relasi dengan Allah pun ditekan oleh kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan. Tetapi ketika dia bertemu Yesus di dalam sesi 5 itu, semua gunung itu terlepas. Lepas bebas karena kasih dan rahmat-Nya yang menyembuhkan. Saudara-saudari, apakah cerita dunia selalu demikian? Kita mengharapkan happy ending? Orang ini berapa bulan kemudian dipanggil Tuhan. Tetapi dalam sebuah kesiapan yang luar biasa.
Dia merasa Tuhan sudah menyambut dia. Dia merasa disembuhkan, bukan penyakit fisiknya disembuhkan, tetapi penyakit hatinya. Gunung ini, gunung yang menekan imannya, menekan kebahagiaannya, bahkan menutupi pengharapannya akan Allah, dilepaskan. Dia meninggal, dia kembali kepada Tuhan dengan senyum, dengan kesiapan mental, dengan kesiapan iman. Aku siap Tuhan. Saudara-saudari, tidak selalu A yang kita minta Tuhan harus kasih A. Tidak selalu ketika Tuhan kasih A, kasih B, itu berarti Tuhan tidak sayang kita. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak mengerti ya apa yang aku butuhkan. Tuhan sangat mengerti. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tidak ada anak yang terkasih. Anak hilang pun ketika datang, dia berlari-lari. Bukan anak hilang yang berlari, tapi bapak itu yang berlari. Kita bayangin anak hilang itu penuh bau kotoran babi. Tapi datang, dirangkul, dipeluk dengan penuh kasih. Kita sendiri seperti itu. Datang kepada Tuhan penuh kotoran babi. Bahkan dosa lebih dari kotoran babi. Tapi dia selalu terbuka tangannya. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Kita minta A, dia tahu bahwa A itu mencelakakan kita. Dia akan kasih B. Meskipun kita menangis-nangis, nanti kamu akan tahu, nak. Seperti halnya anak kecil. Minta batu yang misalnya yang sudah dicat dengan warna-warni indah dan diberikan pewangi permen, anak itu nangis setengah mati, kita pasti tidak akan memberikan. Ini berbahaya untukmu. Tapi anak penangkapannya belum sampai situ. Tapi kita akan sebagai ibu tidak akan memberi, sebagai orang tua, bapak, ibu tidak akan memberi karena tahu ini membahayakan. Inilah Allah kita. Saudara-saudari, beriman kepada Allah, bagi saya pribadi, tadi saya katakan kuncinya percaya nomor 1. Apapun yang Tuhan kerjakan bagi saya selalu memegang janji Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yeremia 29:11. Tuhan pasti memberikan rancangan damai, sukacita, dan keselamatan. Meskipun kita terlambat memahaminya, jangan berprasangka buruk. Berserah lebih baik, bersyukur lebih baik. Kita telat memahami, tapi Tuhan tidak pernah terlambat memberi. Tuhan tidak pernah salah memberi. Tuhan tidak pernah salah sasaran. Semuanya diberikan hanya satu alasan, Tuhan sangat mengasihi kita. Terima kasih. Kita telah merenungkan sebuah judul renungan iman. Apakah percaya dengan iman yang memindahkan gunung? Apakah sekarang kita bisa menjawab, saya percaya dengan iman memindahkan gunung. Ketika saya meletakkan percaya kita di dalam kelayakan terhadap Allah, atas nama Allah, demi kemuliaan Allah, apapun dapat dilakukan. Tidak usah sebesar biji sesawi. 1/10 biji sesawi pun karya Allah, kemuliaan Allah, kalau kita layak, akan dahsyat dan besar kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga melalui firman hari ini kita semua ditumbuhkan, kita semua diberi pengharapan. Jangan karena kita sedang menikmati B, kita protes sama Tuhan. Pasti Tuhan memberi apa yang terbaik buat kita dan sesuai dengan rancangan keselamatan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bu Yusti atas jelasannya hari ini. Saya rasa sangat-sangat jelas, sangat lengkap. Nah, lebih bagus lagi, lebih hidup lagi kalau kita berbagi, men-sharingkan apa yang kita alami selama ini. Seperti apa gunung-gunung yang pernah kita hadapi. Jadi kita tidak dalam sesi tanya jawab ya, kita lebih ke sesi sharing. Jadi apa yang teman-teman alami kita bisa sharingkan, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa apa yang dialami teman, mungkin ketika kita mengalami kita bisa belajar. Seperti yang tadi di-sharingkan oleh Bu Yusti, kita bisa juga belajar bagaimana nanti ketika kita menghadapi hal yang sama. Nah, disinilah teman-teman, Bapak Ibu,
Kita harus berbagi, kita harus sharing, supaya jangan kita mengalami kesalahan di depannya. Kita belajar dari kesalahan teman-teman, dan kita belajar juga melihat kebaikan Tuhan. Saya persilahkan kepada siapa saja teman-teman di sini, Bapak Ibu, yang mau membagikan kebaikan Tuhan, bagaimana selama ini menghadapi gunung-gunung dalam hidupnya. Ya, jadi kita tidak mengangkat aib, tapi lebih kita bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan memproses kita dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Adakah yang mau bersharing? Mungkin cerita tentang seminggu kemarin ada gunung apa nih di depan kita selama ini? Bagaimana bisa lepas dari gunung itu? Saya sih selalu semangat kalau disuruh sharing. Hampir setiap kali sharing saya sharing. Tapi kesempatan kali ini saya selalu buka untuk teman-teman dulu yang mau sharing. Mari dari mungkin Bu Indra atau Novi dari Makassar, dari Kuala Lumpur juga malam hari ternyata ada, dari PDKK, dari ya Saint Anthony. Terus malam hari ini ada dari BPK Makassar, ada Evi, ada dari Timor Leste, Pak Aldino. Yuk, mungkin ada yang mau sharing bagaimana pengalaman imannya, terutama di masa-masa pandemik ini. Kalau ada yang nggak bertanya pun boleh lah, biar kita saling menguatkan. Mungkin ada yang bingung ini gimana sih menghadapi masalah ini. Ya, mari silahkan kita saling menguatkan, saling berbagi. Salah satu mungkin orang Katolik ini paling ini ya, orang bilang seperti Maria menyimpan dalam hati. Ayo bersharing, karena sebetulnya bersharing itu membantu orang lain loh, untuk orang-orang yang memiliki kasus yang sama dan sudah dialami orang lain, itu membantu teman-teman untuk menemukan jalan keluar yang terbaik karena sudah dirasakan oleh orang lain. Nah, saya mau sharing sendiri daripada galak. Saya mau sharing kehidupan saya di dalam komunitas. Nah, ini saya sharing ya. Bagaimana saya ditumbuhkan melalui komunitas. Ini kebetulan di dalam komunitas. Saya ketika masuk di dalam komunitas, saya berasal dari bekerja dari profesional, dari seorang profesional. Jadi kita tahu profesional itu segala kebiasaannya adalah terjadwal, disiplin, terus sangat memegang strict tanggung jawab dan lain sebagainya. Ketika masuk komunitas tuh saya benturannya banyak sekali. Banyak sekali. Ideal lah. Kalau misalnya saya punya program, saya ditunjuk untuk arrange lah, untuk ngatur program itu, jadinya ini saya banyak bentrok dengan kiri kanan depan belakang. Karena ketika dikasih tugas, ya mereka juga punya kesibukan yang banyak. Jadi belum selesai. Nah, saya akhirnya menuntut, kamu kan sudah janji, harusnya janji ditepati. Nah, bagaimana kita ditumbuhkan? Percaya nggak? Dalam setiap peristiwa hidup, meskipun itu pahit, Tuhan bekerja di dalam peristiwa itu, membuat saya bertumbuh. Dari sikap saya yang susah, ditekuk, susah untuk berelasi, ada satu teman komunitas mengatakan, di dalam komunitas yang terpenting adalah sukacita. Bukan kesempurnaan, bukan pencapaian, karena ini komunitas milik Allah. Yang sempurna itu adalah milik Allah. Kebaikan itu adalah hanya Allah. Kita bekerja bagi Allah, untuk Allah, pasti adalah sebuah kebaikan. Akhirnya itu yang saya tahu. Setelah itu, sungguh saya menjadi sangat kendor dengan namanya itu. Itu nggak bisa. Itu pekerjaan saya yang lama. Harus berubah menjadi wajah baru. Itu yang saya anggap bahwa melalui komunitas, melalui tidak nyaman, kita dibentuk Tuhan. Ayo bersharing. Iman itu yang membentuk. Tuhan itu membentuk melalui teman, kehadirannya, melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui gunung-gunung itu pun saya ternyata ditumbuhkan. Semangat untuk mengatasi, semangat untuk memenangkan. Memenangkan bukan berarti saya menang. Tapi ketika saya punya relasi yang jelek dengan pasangan, yang saya menangkan adalah ego saya sendiri. Saya akhirnya bisa mengalah. Ketika dia gini, dulu kan saut-sautan seperti orang sedang ikut kuis tuh. Sekarang tidak. Ketika dia mengatakan sesuatu, bagian saya adalah diam.
Meskipun saya benar, saya disalahkan, saya diam. Nah, itu belajar dari mana? Nah, itu saya katakan saya belajar menaiki gunung dan memenangkan gunung. Saya belajar menekan diri saya, ego saya, kesombongan saya, kerendahan hati saya pun diajar untuk ditumbuhkan melalui persoalan yang ada. Itu yang saya katakan. Saya memenangkan gunung itu. Saya berhasil naik ke puncaknya dan menaklukkan gunung itu. Hendaknya kita semua begitu. Melalui apapun yang sedang kita hadapi, kita naiki, kita menangkan, kita kuasai. Bukan akhirnya saya menguasai jadi penjajah. Tidak. Tapi saya bisa menguasai diriku untuk tampil sebagai layaknya, apa adanya sebagai orang yang beriman. Itu aja. Ayo bersharing siapapun. Ayo, mungkin ada lagi yang mau sharing. Biasanya ini Pak Yosep. Ayo. Pak Yosep. Atau Ciswin dari Makassar atau dari Bali nih, teman saya dari Bali, Bu Nana, Bu Devi. Atau itu Siska kayaknya sudah buka kamera tuh. Silakan. Siska mau? Kalau Sestresia yang mana? Oh, saya. Oh, terus koordinator PD-nya kalau boleh tahu? Pak Jimmy. Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy. Itu oh ya, istrinya. Salam kenal. Oh, suami istri. Salam kenal. Iya. Salam kenal, salam kenal. Iya, ada yang mau sharing? Ayo sharing mungkin, apapun. Berarti. Mau bertanya. Ibu saya mau sharing dulu deh. Ya, boleh, bagus. Jangan tanya ya. Ya, saya mau sharing dulu, membagikan sebenarnya saat ini saya sedang berkumpul dengan sesuatu yang cukup, ya menurut saya ini kejadian pertama dalam hidup saya, ya sedikit karena kesalahan juga, tapi yang satu yang saya pegang cukup kuat, dari saya dapat yang Bu Yusti tadi bilang bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada yang rancangan kecelakaan. Jadi betul. dalam keadaan saya yang menurut saya cukup berat saat ini kali pertama dalam hidup saya bisa tertawa di setiap detik ketika saya menghadapi permasalahan. Biasanya kalau saya menghadapi masalah, ya kalau saya tidak lempar sesuatu atau saya pergi makan sampai kenyang, nah itu kebiasaan saya, makanya badan tuh jadi gemuk. Jadi saya tuh bawaannya emosinya itu dulunya itu lempar-lemparan, pelan-pelan jadi makan, lama-lama jadi tukang tidur. Nah sekarang ini beda lagi Tuhan proses. Saya ketawa terus. Jadi jadi sementara masa ini semua orang tuh di keluarga tuh agak kayaknya udah gila. Karena masalah sebesar ini dia santai dan dia ketawa. Sebenarnya bukan santai dan ini sih, cuma saya pegang kata-kata Tuhan bahwa setiap yang terjadi ini bukan Tuhan sedang merancangkan yang buruk buat saya, tapi sedang merancangkan hal yang baik supaya saya menjadi lebih baik. Karena ini pengalaman baru, jadi saya percaya bahwa di setiap permasalahan itu, ada yang bilang tadi pagi saya tiba-tiba dapat bahwa masalah itu bukan trouble, tapi itu grace ya, lebih ke berkat. Karena ketika kamu bisa membuka masalah itu, di dalamnya sebenarnya ada hadiah yang ingin dikasih ke kita untuk memperindah hidup kita. Dan saya sangat bersyukur, lebih dikuatkan lagi dengan firman malam hari ini, bahwa betul Tuhan itu tidak pernah memberikan hal yang buruk. Hanya saya perlu tetap kuat dan tetap percaya sampai ketika Tuhan menggenapi janjinya, menyatakan bahwa semua yang dianggap orang bahwa ini buruk, pada saatnya Tuhan akan buktikan sesuai dengan apa yang saya pegang saat ini, bahwa saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik dan pada saatnya saya akan keluar menjadi pemenang di setiap masalah ini. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Saya setiap hari ditambahkan dan puncaknya malam ini kayaknya ditegur pok gitu. Pas ini kuncinya. Terima kasih Bu Yusti untuk firman malam hari ini juga. Saya tambahkan di Kejadian 50-20 untuk Sis Nining. Jangan khawatir ya. Kejadian 50-20. Nggak usah khawatir. 1000 orang merancangkan rancangan kejahatan bagi kita, satu Tuhan yang bisa mengubah menjadi berkat. Amin. Nggak usah takut, kita punya Allah pembela yang luar biasa. Ini dikatakan memang
Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi Tuhan bisa merubah kejahatan menjadi sebuah rencana kebaikan. Ini dialami oleh Yusuf. Oh iya. Ayo, siapa lagi yang bersharing? Ayo, ada lagi yang mau sharing? Siska? Ayo, malam hari ini nih satu sharing pas angkat Tuhan itu lagi semangat di belakang kita. Setiap kali kita sharing Tuhan itu yes, dia bilang Oke. berkat saya, dia sebut berkat saya. Saya Ayo siapa sharing yang dulu memuliakan ya, Tuhan? setelah itu Ya. Siska. Boleh ya? Ayo, sip. Saya mau sharing, sekarang kan masa-masa pandemi. Dulu-dulunya itu nggak cuek banget juga, tapi nggak terlalu gimana Pak. Saya masih bisa keluar ke sana ke sini. Sekarang itu saya begitu takut dengan pandemik ini. Karena seperti tadi Ibu Yus bilang, kalau dulu kita melihat orang lain, sekarang itu orang di sekitar kita. Jadi saya melihat dari keluarga suami saya meninggal gitu. Cepat banget, 1 minggu kok langsung meninggal begitu. Jadi saya khawatirnya luar biasa. Kadang-kadang saya di rumah itu protek banget. Mertuaku itu sering pergi ke pasar, pulang pasar itu, nah kalau pulang pasar mandi ya, Semprot. keramas. Semua apa-apanya saya semprot semuanya. Sampai sebegitu takutnya saya. Terus saya kadang-kadang saya sharing sama suami, aduh saya takut sekali ini begini-begini. Terus malah dimarahin sama dia. Aduh jangan takut begini. Saya bilang, enggak, begitu juga caranya menyampaikan. Harusnya kamu lebih lemah lembut dong menyampaikan biar saya enggak tambah takut kan. Terus saya berdoa, Tuhan, mohon tambahkan imanku biar saya tidak takut. Seperti Ibu Yus bilang, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan saya ini sudah melayani, saya begini, kenapa kok saya takut banget ya? Terus begitu setiap hari. Dan puji Tuhan melalui Zoom ini, saya kan bertugas cari pembicara, jadi kadang-kadang kadang sharing sama pembicara-pembicara, kadang sama suster. Terus tanpa saya sadar, suster itu bilang, oh Tuhan mau menguji imanmu, apakah kau setia? Terus setelah saya pikir-pikir, iya ya, saya doa, Tuhan tambahkan imanku. Semakin saya berdoa begitu, Tuhan tambah kasih takut saya semakin khawatir. Semakin saya berdoa tambahkan imanku, semakin saya khawatir. Oh benar kata suster, mungkin dari sini Tuhan mau menguji saya, apa saya tetap setia, tetap berharap sama dia. Mungkin kayak begitu. Ya itu. Boleh sekali. Siska mau sharing. Mari, ayo kita berlomba-lomba memuliakan Tuhan malam hari ini. Oke, shalom. Shalom. Tadi saya masuk lambat karena saya baru pindah rumah. Jadi belum beres lagi rumah itu, jadi sibuk-sibuk lihat jam. Aduh, sudah terlewat. Jadi saya ingin mengungsikan bahwa puji Tuhan selama pandemik ini pelayanan tetap. Walaupun tidak ada misa di gereja, tapi kadang-kadang saya pun keluar pergi gereja karena gereja kami di sini buka. Boleh mau jumpa pastor pun boleh. Romo kami sangat bagus. Dia adalah karismatik yang betul-betul membimbing umat yang tanpa takut, tanpa ragu. Jadi dalam sebulan ini saya berdoa untuk dapatkan rumah karena saya pengen satu, kalau boleh kan, macam untuk kalau kita sembahyang atau apa macam tak ada, nggak diganggu oleh jiran. Macam kamar-kamar di sebelah itu kadang-kadang mereka bilang bising karena kita Zoom, kadang kita menyanyi kalau puji-pujian. Jadi saya minta Tuhan, saya mau tempat yang aman. Akhirnya, puji Tuhan, tanggal 31 bulan 7 ngam-ngam saya dapat rumah melalui kawan saya yang bagi tahu bahwa di sini ada satu rumah. Jadi tanpa membuang masa, saya ambil itu rumah, puji Tuhan. Saya rasa macam ini rumah Tuhan sediakan untuk pelayanan, karena banyak pelayanan di dalam Zoom. Kadang kita pimpin pujian pun kadang kita mengganggu orang lain mau tidur karena
waktu kalau di Kuala Lumpur, kalau PD itu pukul 9 malam. Jadi itu ada yang sudah tidur, ada yang belum tidur. Jadi puji Tuhan, Tuhan pun mengabulkan doa saya. Dan waktu saya pindah, banyak orang bilang nggak bisa pindah karena lockdown. Tapi saya percaya, begitu saya pindah, banyak tangan-tangan yang menolong saya yang bukan kita punya bangsa, bukan kita punya agama, tapi semua tolong saya angkat barang. Saya sangat bersyukur saja. Tangan Tuhan itu banyak, dia membantu kita melalui orang-orang yang kita kan tidak kenal. Jadi saya sangat bersyukur, banyak barang yang saya bawa, itu banyak juga orang yang membantu saya. Jadi saya sangat bersyukur. Itulah, kemana saja apa yang dipanggil, saya tetap melangkah. Karena Tuhan bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu. Melangkahlah, karena aku ada di depan kamu. Itulah saya yakin, saya melangkah. Walaupun apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya tidak takut. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena kedamaian itu yang dari Tuhan. Itu sajalah. Terima kasih banyak, Siska dari Kuala Lumpur jauh-jauh nih. Luar biasa. Baik, kita kasih satu kesempatan lagi yang mau bertanya atau mau diteguhkan, mau cari kita sharing-sharing, kita berbagi, silahkan. Ada yang mau bertanya atau mau sharing lagi, silahkan. Sis Nana mungkin dari Bali. Ya, teman saya dari Bali. Atau Bu Indra, Pak Linus. Yuk, silakan Nana. Malam semua, sorry nggak nyalain ini soalnya lagi sama yang kecil lagi rewel. Oke. Silakan. Bingung juga sih, tapi dari tadi kayak ada suara-suara bisikin kenapa sih nggak sharing tentang kalau nasi pergumulannya itu Gunung Batunya tuh tentang pertama tuh susah mengampuni sebelumnya. Karena kalau sendiri orangnya itu gimana ya, selalu ingat aja apa sih orang ini punya salah, selalu ingat kayak gitu, selalu pendem itu kayak gitu. Jadi lihat aja nanti kamu berlaku seperti ini, nanti kamu bakal dapet yang berlipat-lipat dari yang pernah rasain kayak gitu. Tipikal orang yang seperti itu sebelumnya. Tapi setelah mulai aktif lagi PA, PD kayak gitu, terus sempat juga waktu ini sempat sakit gitu, sharing sama Cici Linda juga, mulai doa lagi. Dari situ belajar untuk melepaskan apa yang ikat untuk susah ngampunin orang kayak gitu. Jadi mohon sama Tuhan biar dimampuin untuk mengampuni orang itu. Jadi berdoa, berusaha untuk benar-benar ngelepasin, Tuhan mampukan untuk mengampuni orang ini. Jadi nggak ngerasa Tuhan ngasih kekuatan dari situ. Tuhan ngasih kekuatan untuk bisa ngampuni. Setelah ngerasa bisa ngampuni orang tuh, ya Tuhan benar-benar tenang banget rasanya. Gimana ya, rasanya bisa senyum, tapi belum tahu sih gimana kalau ketemu orang itu apakah bisa senyum atau enggak, karena memang belum pernah ketemu satu orang ini. Tapi kalau untuk dari sisi chat atau minta maaf sama orangnya karena nggak bisa ketemu kan, chat kayak gitu, bisa ngebales sih, maksudnya dia nanya kabar, udah mulai mau bisa dia minta berteman sama di sosmed, udah mulai mau accept pertemanannya dia. Jadi ngerasa ternyata dengan ngampunin dia bisa hidup tenang, nggak ada kepikiran lagi kayak beban kayak gitu dalam diri itu, kayak kesel gitu bawaannya. Kalau inget orang ini kok bawaannya kesel kayak, tapi sekarang ingat-ingat lagi,
oh udahlah itu udah biasa aja gitu. Jadi nggak ada nyimpen rasa kesel lagi atau gimana. Jadi udah bawaannya udah santai aja. Jadi nah tinggal nunggu kok ketemu orang ini apa nah bisa senyum lagi seperti dulu kayak gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tetiana. Pasti bisa lah. Saya juga pernah mengalami dan pasti bisa. Pasti bisa. Ya mungkin Ibu Yus mau tambahin dari sharing-sharing. Termute, di unmute dulu. Ya. Kalau Sis Devi, kalau kita mengandalkan diri sendiri pasti nggak bisa. Karena setiap kita melangkah menuju kebaikan, si iblis juga menarik kita sama kuatnya dengan tarikan menuju Allah. Jadi sama kuatnya. Jadi kita minta ke Tuhan bekerja sama untuk kita mampu mengampuni. Hakikatnya, kalau kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang, seperti hanya kita pakai backpack isinya apa? Telur busuk, tomat busuk, hal-hal yang busuk yang kita bawa kemana-mana. Pasti hidup kita nggak nyaman. Hidup kita nggak nyaman, hidup kita nggak bahagia, nggak sukacita. Ketika kita bisa lepaskan satu persatu, itu ringan. Baunya ringan, bebannya ringan, kita lebih ringan. Dan rahmat Allah lebih bekerja sempurna loh. Halangan kita menerima rahmat Allah adalah dosa. Tidak mampuan mengampuni adalah dosa. Jangan Allah dijadikan pesuruh kita untuk kalau kamu bisa menjahati saya sekali, saya bisa balas kamu 10 kali. Yang balas itu siapa? Tuhan. Kita pakai Tuhan untuk membalas. Tuhan itu adalah kebaikan. Coba mengampuni. Pasti rahmat Allah akan berlipat-lipat. Pasti bisa. Ketika kita undang Allah, nggak ada yang tidak bisa. Katakan gunung batu pun bisa dihancurkan. Ya, Sis Devi, Sis Kristiana, semangat. Terus ketika ketemu dengan orang itu, Tuhan tolong saya. Kuatkan saya, mampukan saya. Pasti kuat. Pasti kuat. Hanya itu yang saya tambahin. Kalau untuk saat Ada ini lagi? sih, kalau misalnya kalau secara pribadi sih Ana udah nggak terlalu nyimpen gimana-gimana sama orangnya, cuma Ana ingin menantikan kalau ketemu langsung itu apakah mukanya itu masih bisa sama seperti dulu sebelum hal itu terjadi kayak gitu. Jadi Ana ingin menantikan apakah ini udah benar-benar 100% benar-benar ngampuni kayak gitu loh. Semoga kekuatan iblis tuh bisa kalah sama kekuatan dari Allah. Mungkin gitu. Sama, tidak mungkin bisa. Mungkin sama, kalau nggak sama pun nggak apa-apa. Yang penting tidak ada yang tersisa dalam hati. Karena itu proses kan, orang harus proses. Dari yang dilukai sampai mengampuni itu pasti proses. Pasti mukanya ada kecut-kecut ya biarin. Yang penting tidak ada sisa di hati. Terus ucapkan, Tuhan mampukan saya. Pasti mampu. Amin. Pasti mampu. Makasih Bu Justina. Makasih. Ayo, ada lagi? Ya, ada lagi. Oke, satu lagi kalau ada ya. Ya, mungkin Ibu Suing mungkin. Hai, Cek. Kalau nggak bercerita bagaimana Palopo. Bagaimana kehidupan PD di Palopo. Ya. Tadi Ibu Suing kayaknya buka itu tuh. Ya. Mic-nya. Silakan. Disuruh lagi ya. Memang betul tadi itu Ibu Justisia bilang kita itu orang Katolik, orang yang pendam di hati kayak Bunda Maria. Mungkin saya juga begitu ya. Walaupun selalu mau sharing, tapi kadang-kadang saya bilang, tidak usahlah, takut nanti orang bilang kita mengada-ngada. Ya kan? Takutnya, ini kan masalahnya ini kan Zoom, ini kan umum, banyak yang tahu. Tapi sebenarnya kalau saya sih senang sharing. Karena pergulatan hidup sebenarnya, tapi kadang-kadang juga kalau saya lihat, ya enggak usahlah, enggak penting mungkin bagi orang lain. Tapi kalau bagi saya sih penting. Sangat penting. Pergulatan luar biasa. Kalau masalah kerasnya hati itu saya sebenarnya. Kerasnya hati, justru Tuhan uji saya itu melunakkan hati karena saya keras hati. Jadi saya pernah mengalami.
keluarga sendiri dalam satu grup itu, kita cuma main-main aja di dalam grup. Nah tiba-tiba karena itu saya anggap adik saya sendiri sebenarnya, enggak bakalan lah saya mau jelekkan atau apa. Tapi tiba-tiba bermain dia bilangi saya itu apa ya? Apa tuh kalau orang makan itu angkat kaki itu kan seperti tukang beca. Jadi saya itu dibilangi tukang beca. Iya, dengan nada-nada enggak enak. Ya jadi saya bilang kalau tukang beca itu kita dulu punya keturunan kan begitu gaya makannya di kampung. Gaya makan kita kan lesehan, angkat kaki baru nyaman kan? Iya, pakai tangan lagi baru bisa seru. Ya, tapi kan ya akhirnya kan jadi tidak enak menganggap bahwa saya mengatai bahwa orang tuanya juga begitu tukang beca. Jadi saya bilang tidak ada hati karena saya ngotot, saya tidak merasa bahwa saya mengatakan saya tidak ada niat untuk menghina siapapun. Ya kan? Jadi saya ngotot mempertahankan saya punya argumen bahwa saya tidak ada maksud jahat. Ya, panjang ceritanya dia jadi tidak enak lama-lama. Tapi pada saat itu kan saya sudah mulai banyak dengar firman Tuhan lewat karismatik lah, lewat perkumpulan rukun, lewat doa-doa di rukun. Jadi saya belajar memahami untuk apa saya lebih dekat untuk mau mengenal Tuhan kalau diri saya itu belum bisa menerima apa yang orang lain katakan sama saya itu jelek atau apapun. Saya harus melihat segala sesuatunya itu dari segi saya yang berpikir positif. Anggaplah negatifnya dilepas dulu. Ya kalau negatifnya kan emosi, kita bisa marah, kita bisa jengkel. Kok bisa dia bilangin kita begitu ya Bu? Ya. Nah, tidak tahu kenapa pada saat itu saya pergi gereja, masih ke gereja sebelum pandemi ya. Jadi saya mendengar Pastor Simon itu mengatakan khotbahnya itu hari kasihilah sesamamu manusia. Ada yang hukum kasih itu. Kasihilah, yang pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Nah, saya dari situ tuh saya langsung kayak betul-betul Tuhan itu berbicara sama saya melalui Pastor Simon. Ya, jadi saya langsung tercengang, saya rasa kayak menangis, kayak badan saya itu bukan diri saya pada saat itu. Nah, setelah itu misa, terus terngiang. Akhirnya ya pas itu Dianu saya langsung terus tegur dia dengan baik. Saya katakan yang baik-baik sama dia bahwa tidak ada niat lah begitu. Sampai tiba suatu masa karena dia melahirkan. Jadi dia tidak ada yang kasih tahu saya bahwa dia melahirkan, tapi dengan tulus hati saya ke rumah sakit menjenguk. Jadi kan silaturahmi kembali ya. Dan saya peluk dia. Dia tidak enak sama saya sebenarnya sih, tapi dia peluk saya peluk dia dan saya menganggap itu yang kemarin itu tidak ada masalah. Artinya karena saya bilang kalau jika saya sudah datang itu artinya saya mau benar, saya mau salah, saya harus memulai dari saya. Karena kalau tidak satu orang ini tidak ada yang memulai, pasti nanti panjang ceritanya. Ada suatu skap permusuhan atau apalah di kemudian hari. Bagi saya kan saya tidak suka bermusuhan. Ya, jadi saya pergi, akhirnya sampai sekarang kembali lagi enak. Ya, kembali enak lagi seperti biasa. Itulah kita memang harus melepaskan sendiri gunung batu kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Terima kasih Bu. Tadi itu pencerahan sekali kata-katanya yang tentang iman kita hanya sebesar biji sesawi. Ya. Tetapi kan dari biji sesawi itu kita bisa sendiri dari dengar firman Tuhan, dari sering kita ikut-ikut. Saya ikut PDI ini Bu, saya orang jauh Bu. Saya tidak ada sebenarnya yang saya kenal ini karena itu Bu Bu Tres, Pak Jemi, itu karena saya dengar karena ada satu persekutuan PA Berean. Sampai saya ikut di sini. Ya ikut saja kan demi kebaikan, dengar-dengar firman. Lebih banyak saya dengar kayaknya anak saya bilang, wah Mama punya otak lebih tenang daripada dulu. Mending Mama ikut begini, rajin ke gereja daripada ke lapangan basket katanya. Kalau ke lapangan basket kan olahraga dan berteriak, ya kan? Dulu ikut yoga, ya masih labil-labil, kalau enggak bagus gurunya masih ngomel-ngomel.
Kalau ikut-ikut dengar firman Tuhan kok Mama lebih baik. Tadi itu kan saya telat masuk. Yeah. Masuk karena pas mau buka Zoom, anak saya minta dibikinkan daging itu masak teriyaki ya. Terpaksa lah, sudahlah. Saya bikin dulu baru saya masuk. Ya karena saya juga harus memperhatikan keluarga itu, Bu. Makasih banyak. Biasa. Terima kasih sharingnya. Terima kasih untuk semua yang sudah sharing malam hari ini. Saya percaya yang kayak Aislinn bilang, awalnya tidak mau, tapi sebenarnya dalam hati bisa tahu di muka-muka semua yang di sini tuh, aduh pengen sharing. Oke, tahan dulu, kita tunggu minggu depan ya. Tampung semua yang ingin disampaikan dan kita belajar dari Aislinn malam hari ini. Sekecil apapun itu sebenarnya itu memuliakan Tuhan. Hanya perlu keberanian untuk memuliakan Tuhan dan bicara. Tidak perlu ragu untuk sharing lain kali di dalam PD ini karena semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang diberkati. Oke, luar biasa malam hari ini. Terima kasih untuk semua sharing-sharingnya. Dan saya mungkin